Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarafata 'ain. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan tafsir juz amma, dan di malam hari ini insyaallah taala kita akan membahas tafsir surat Az-Zalzalah. Tafsir surat Az-Zalzalah. Surat Az-Zalzalah ini diperselisihkan oleh para ulama apakah termasuk surat Makkiyah maupun atau surat Madaniyah. Sebagian ulama berpendapat surat Makkiyah karena emang pembahasan dalam surat ini masih terkait dengan keadaan hari kiamat. Ya, sebagaimana kita sebutkan di awal, banyak surat-surat di juz 30 itu membahas tentang perkara-perkara atau keadaan hari kiamat. Dan rata-rata itu emang surat Makkiyah. Ketika Nabi SAW sebelum hijrah ke Madinah, 13 tahun Nabi di kota Mekah, itu Nabi fokus pembahasan dakwah beliau adalah menekankan masalah akidah, masalah tauhid. Maka surat-surat yang turun di fase Mekah itu banyak bertemakan tentang hari kiamat. Di antaranya surat Az-Zalzalah ini, Az-Zalzalah, walaupun sebagian ulama menganggapnya atau berpendapat ini surat Madaniyah. Karena pembahasannya emang proses terjadi hari kiamat berupa goncangan yang sangat dahsyat. Kemudian bumi mengeluarkan isi perutnya dan seterusnya. Dan di surat ini juga Allah SWT menjelaskan keadaan manusia nanti ketika dibangkitkan setelah hari kiamat. Terdapat beberapa hadis terkait dengan surat Al-Zalzalah ini. Di antaranya Nabi SAW pernah membaca surat Al-Zalzalah ini pada sholat subuh di kedua rakaatnya. Nabi mengulang surat Al-Zalzalah ini. Ini hadis disebutkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya. Kemudian juga hadis riwayat Al-Imam At-Tabarani dari Abdullah bin Amr bin As berkata, nazalat idza zulzilatil ardu zilzalaha wa Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu qa'idan fabaka Abu Bakar. Turun surat Az-Zalzalah ini, kemudian Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu terduduk lalu menangis setelah mendengar surat Az-Zalzalah ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yubkika Abu Bakar? Nabi SAW bertanya, apa yang menjadikanmu menangis wahai Abu Bakar? Qala abkatni hadhihi surah. Surat ini yang menjadikan aku menangis. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW berkata, lau annakum la tukhti'un. Perhatikan. Abu Bakar menangis merenungi surat ini berkaitan dengan perbuatan manusia, baik itu kebaikan maupun perbuatan dosa, itu semuanya akan ditampakkan dan akan ada balasannya semuanya. Maka Abu Bakar menangis. Seakan Abu Bakar ini khawatir atas dosa-dosanya sampai dia menangis ketika mendengar surat ini. Kata Nabi SAW, "Law annakum la tukhti'un wa la tuthnibun la khalaqallahu min ba'dikum ummatan yudhnibun wa yukhti'un fayaghfiru lahum."
Kalau seandainya manusia nggak ada yang berbuat salah, kalau seandainya semua manusia nggak ada yang berbuat dosa, maka Allah akan menciptakan manusia lain, makhluk lain yang mereka akan berbuat dosa, kemudian mereka ampun, kemudian Allah akan ampuni mereka. Kemudian Allah akan ampuni dosa-dosa mereka. Subhanallah. Ini berkenaan dengan hadis yang lain. Dalam hadis ini disebutkan laula tudzibun. Kalau seandainya kalian semua manusia nggak ada yang berbuat dosa, la dhahaballahu bikum. Niscaya Allah akan membinasakan kalian semua, dihabisin. Kemudian Allah menciptakan manusia yang lainnya, kaum yang lainnya, fayudnibun wa yastaghfirun wa yaghfirullahu lahum. Lalu Allah akan menciptakan manusia yang lainnya, kemudian dia berbuat dosa, kemudian minta ampun, lalu Allah ampuni mereka. Jadi yang namanya manusia berbuat dosa itu adalah perkara yang manusiawi. Dan dari dosa-dosa itulah akan tampak sifat Maha Pengampunnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan, Nabi menyebutkan, kalau seandainya manusia semua nggak ada yang berbuat dosa sama sekali, maka Allah akan binasakan, Allah munculkan manusia yang berbuat dosa. Lalu dia minta ampun sama Allah, maka Allah akan ampuni mereka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi sampaikan kepada Abu Bakar ketika Abu Bakar bersedih dengan turunnya surat ini. Ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ayat pertama surat Az-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Zilzal itu dalam bahasa Arab itu artinya gempa. Gempa itu bahasa Arabnya zilzal. Zalzala itu artinya dia tergoncang. Makanya Allah menyebutkan idza zulzilatil ardu zilzalaha, dan tatkala bumi itu digoncangkan oleh Allah SWT dengan goncangan yang sangat dahsyat. Goncangan yang sangat keras. Jadi jangan kita mengira zilzal atau goncangan yang Allah sebutkan di ayat ini, di dalam surat ini, seperti zilzal atau goncangan gempa yang terjadi seperti biasa. Gempa, kalau terjadi gempa ya, yang kita rasakan ini, itu luar biasa ya. Kita rasakan dampak goncangannya. Mungkin di Jakarta nggak seberapa sering merasakan gempa. Di beberapa daerah itu sering gempa. Maksud kita lihat daerah Sumatera sering, daerah NTB ke timur sana sering gempa. Itu ketika goncangan tuh luar biasa, ada gempa yang sangat keras seperti terjadi beberapa waktu lalu, itu manusia itu traumanya bisa lama itu. Karena guncangan itu benar-benar mengguncangkan mental mereka. Tadi seperti yang terjadi gempa di Lombok waktu itu, saudara saya bilang, saya nggak di Jakarta ketika itu. Abang saya bilang waktu teleponan kan, dia bilang waktu di Lombok itu ketika gempa itu sampai 1 minggu itu masih seperti berasa di kakinya. Goncangan itu masih berasa di kakinya. Belum lagi tambah suara-suara gemuruh, suara yang sangat mengerikan ketika terjadi goncangan. Nah, guncangan gempa di bumi seperti itu saja sudah cukup menjadikan manusia itu ketakutan, trauma, menjerit, histeris, panik, dan seterusnya. Tapi itu tidak apa-apanya dengan guncangan yang akan terjadi pada hari kiamat. Makanya Allah menyebutkan di sini dengan penekanan. Tatkala bumi diguncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Dalam bahasa Arab, ini idza zulzilatil ardu zilzalaha. Zilzalaha ini, kalimat zilzalaha ini kalau dalam bahasa Arab itu dia i'rabnya sebagai maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak ini objek yang digunakan untuk penekanan. Jadi goncangan sangat dahsyat. Seperti kalau kita bilang dalam bahasa Arab itu, saya memukul dia. Saya memukul itu kan doroba. Kalau kita bilang saya memukul dia, bahasa Arab itu dorobtuhu. Nah, kita mau tekankan lagi, saya benar-benar memukul dia dengan pukulan yang keras. Dorobtuhu dorban syadida. Itu ada penekanan. Dari sini Allah menyebutkan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Allah menggoncang bumi dengan goncangan yang sangat dahsyat. Dan emang begitu keadaan hari kiamat, akan terjadi goncangan yang menjadikan manusia itu sampai lupa diri. Saking mengerikannya goncangan tersebut. Di antaranya sudah beberapa kali kita nukilkan firman Allah SWT dalam surat Al-Hajj ayat 1 ayat 2. Masih berkenaan dengan goncangan hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala,
ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia, manusia kalian semuanya. Allah tidak menyebutkan beriman, tapi Allah menyebutkan manusia. Bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Karena sungguh goncangan hari kiamat itu adalah perkara yang sangat dahsyat. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Pada saat kalian melihat goncangan tersebut, maka wanita yang sedang menyusui dia akan tinggalin anak susuannya, dilepas. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Wanita yang hamil keguguran langsung ketika itu. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzabullahi syadid. Dan kau melihat manusia itu seperti dia mabuk sempoyongan, padahal mereka tidak mabuk, tetapi adab Allah sangat pedih. Separah-parahnya gempa bumi terjadi di muka bumi ini, nggak akan terbayangkan ada ibu yang akan meninggalkan anak susuannya. Nggak mungkin. Justru akan dia pertama kali mau menyelamatkan anaknya ketika terjadi gempa. Tapi pada hari kiamat, ketika goncangan hari kiamat terjadi, ibu yang lagi sedang menyusui anaknya, dia dilepas, anaknya ditinggalin. Saking mengerikannya goncangan di hari itu. Dan subhanallah, goncangan-goncangan yang dahsyat seperti yang luar biasa seperti ini yang terjadi di hari kiamat ini sebagai tanda, ya, pertanda akan bergantinya alam. Ini pertanda akan bergantinya alam. Berubah nih alam kita. Ganti alam, pindah alam kita. Dari alam dunia ke alam akhirat sudah. Ya, pindah alam. Kalau kita pindah alam, biasanya kalau mati tiba-tiba, ya tewas tiba-tiba pindah alam tuh kita. Ya, orang bilang kalau orang lagi main-main yang berbahaya, membahayakan nyawanya, ya kan, lagi main-main di tepi jurang gitu, slip dikit langsung pindah alam. Nah, itu alamnya berubah dari alam dunia menuju alam akhirat, ya, yang akan terjadi di hari kiamat itu dimulai dengan terjadinya perubahan seperti ini. Perubahan bumi ini berubah, langit berubah, gunung-gunung berubah, semuanya berubah, kita ganti alam. Makanya Allah sebutkan dalam banyak ayat tentang keadaan hari kiamat itu terjadi kehancuran, perubahan, dan berbagai macam. Itu pertanda akan berubahnya alam. Seperti langit misalnya, langit nanti pada hari kiamat terjadi berbagai macam perubahan. Dan Allah sebutkan semuanya berkaitan dengan hari kiamat. Allah SWT berfirman, idas sama'un fatarat. Tatkala langit terbelah. Wa idas sama'un syaqqat. Sama, tatkala langit terbelah, langit kebelah. Coba untuk bayangin langit kebelah. Ini sudah mau ganti alam nih kita. Wa idas sama'u qusyitat. Dalam ayat Allah berfirman, wa idas sama'u qusyitat, tatkala langit dilepas. Langit dilepas. Allah SWT yang menjaga, memegang bumi dan langit-langitnya agar tidak bergeser, oleh yang menjaga semuanya. Innallaha yumsikus samawati an tazula. Sungguhnya Allah yang memegang langit-langit ini sampai tidak bergeser. Pada hari kiamat langit-langitnya itu akan dilepas. Begitu juga gunung-gunung Allah sebutkan. Ini juga sudah kita sebutkan beberapa ayatnya. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Kata Allah SWT, dan kau akan melihat gunung-gunung, dan kau kira gunung itu akan tetap kokoh berada di tempatnya, padahal gunung-gunung itu akan berjalan seperti awan, tidak berterbangan. Dalam ayat Allah SWT berfirman, wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha. Dan gunung-gunung dihancurkan, diluluh lantahkan sehancur-hancurnya. Maka jadilah ia debu yang berterbangan. Gunung-gunung, ya, gunung-gunung, bukit-bukit segitu gede-gedenya semuanya akan luluh lantah, dihancurkan jadi debu berterbangan. Langit jadi kebelah. Bumi digoncangkan. Kemudian juga bumi, ya, terjadi perubahan-perubahan seperti tadi ayat tadi ini kita sebutkan, dia berguncang. Kemudian dalam ayat Allah berfirman, wa idzal ardu muddat, dan tatkala bumi itu diratakan. Sekarang kita lihat bumi ada jurang, ada lembah, ada gunungnya, nanti semua rata. Rata semua. Dalam ayat lain Allah berfirman, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Itu pada hari ketika bumi digantikan dengan bumi yang lainnya. Demikian juga langit berubah, ya. Ya, bumi nanti jadi rata. Ya la tara fiha iwajan wala amta. Engkau tidak melihat tempat yang tinggi, tempat yang rendah, enggak ada rata semua nanti. Perubahan.
Nah, di antara proses perubahan itu juga adanya goncangan yang sangat dahsyat di bumi. Bagaimana Allah sebutkan di ayat pertama tadi. Jadi goncangannya bukan goncangan biasa. Taib, setelah digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, apa selanjutnya? Allah berfirman di ayat kedua, wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang ada di dalamnya. Dimuntahkan sama bumi. Apa yang ada dalam perutnya, sesuatu yang memberatkan bumi dikeluarkan, dimuntahkan. Baik. Kalau dalam kitab-kitab penafsiran para ulama ada dua makna, ada dua penafsiran dari para ulama-ulama salaf tentang ayat ini terkait apa yang dimuntahkan oleh bumi ketika itu. Yang pertama, penafsiran yang pertama yang dikeluarkan, dan ini jelas ya, emang ini juga kemungkinan yang bisa dipastikan akan dimuntahkan ketika itu keluar, yaitu semua mayat-mayat yang sudah dikuburkan dari zaman Adam sampai hari manusia terakhir yang dikuburkan. Manusia yang terkubur di dalam tanah semuanya akan dikeluarkan, dilepeh, keluarin dari dalam perut bumi. Ini disebutkan oleh Imam Tabari dalam tafsirnya. Kemudian penafsiran kedua, bumi ini mengeluarkan yang berat-berat dalam perutnya itu berupa barang-barang atau benda-benda berharga yang ketika kehidupan di dunia manusia itu mengejar-ngejar itu, seperti emas, perak, ya berlian, pokoknya barang-barang tambang yang berharga di muka bumi semua akan dikeluarkan di hari itu, yang ketika di dunia manusia memperebutkan itu, tapi ketika itu sudah nggak ada yang memperdulikan itu. Ketika itu semua dimuntahkan oleh Allah SWT dari bumi, maka sudah tidak ada yang memperdulikan. Ini dua penafsiran ahli tafsir terkait ayat ini. Ketika manusia melihat itu, ya barang-barang berharga itu dimuntahkan, semua sudah nggak ada yang peduli sama itu, sama anak ya itu nggak ada peduli, apalagi sama emas. Makanya Allah sebutkan tentang hari kiamat, yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu nggak bermanfaat lagi harta, nggak bermanfaat lagi anak keturunan, nggak ada manfaatnya. Untuk harta-harta yang punya udah nggak ada manfaatnya. Manusia sudah nggak ada melirik perkara-perkara tersebut, sudah semua sibuk sama urusan masing-masing. Kemudian ayat ketiga Allah SWT berfirman, wa qala al-insanu ma laha. Wa qala al-insan ma laha. Ketika terjadi guncangan kemudian bumi mengeluarkan apa yang ada dalam perutnya, maka manusia pun bertanya-tanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Wa qala al-insan, manusia berkata, ma laha, ada apa gerangan? Apa yang terjadi dengan bumi ini? Semua manusia kebingungan ketika itu, ketakutan sambil kebingungan. Yang biasa mereka lihat bumi ini kokoh, tenang, tiba-tiba berguncang dengan guncangan yang sangat mengerikan dan mengeluarkan isinya, maka manusia pun ketakutan, kebingungan dan bertanya-tanya, malaha, ada apa ini? Apa yang terjadi dengan bumi? Baik, para ulama merincikan terkait ini, yang bertanya ini waqala al-insan. Insan ini apakah dia umum, semua manusia akan kebingungan bertanya-tanya, atau orang kafir saja yang bertanya-tanya kebingungan? Karena orang yang beriman dia beriman akan terjadi hal tersebut. Kayak di sini ada dua pendapat ya di kalangan para ulama. Sebagian ulama berpendapat yang dimaksud insan ini adalah manusia di sini adalah orang-orang kufar. Ketika dia dikeluarkan, dibangkitkan pada hari kiamat, mereka kebingungan ya. Kebingungan, ketakutan. Kemudian dia kata, qalu ya wailana man ba'athan min marqadina. Mereka orang kafir berkata, celakalah kami. Siapa yang membangkitkan kami dari tempat dari kubur kami, katanya. Adapun orang yang beriman, ayat yang sama dalam surat Yasin itu kata Allah SWT, hada ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ini yang Allah janjikan dan telah benar para rasul. Ya, jadi
yang berpendapat ini yang orang beriman juga kaget, maka wajar kaget melihat perubahan yang terjadi di bumi ketika itu. Maka mereka terheran-heran ya. Ketika bumi dihancurkan, berubah bentuknya, tidak seperti biasanya, rata semuanya, nggak ada tempat tinggi, nggak ada tempat rendah, semuanya rata. Semua nggak ada gedung-gedung lagi, sudah tidak ada. Ya rumah-rumah mewah yang kita cintai akan rata dengan tanah. Gedung-gedung mencakar langit yang dibanggakan manusia semua akan rata sama tanah. Nggak ada yang tersisa. Kayak Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Menjadikan apa-apa yang di atas bumi ini sebagai perhiasan bagi bumi ini untuk menguji kalian siapa yang lebih baik amalannya. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Dan sungguh kami akan jadikan semuanya yang di atas bumi itu rata dengan tanah, menjadi tanah yang tandus semuanya. Kemudian dalam ayat yang keempat Allah berfirman, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, beritanya. Beritanya ini apa maksudnya? Di sini juga ada dua penafsiran di kalangan para ulama ahli tafsir. Yang pertama, bumi itu mengabarkan beritanya, itu menyampaikan bahwasanya Allah yang memerintahkan dia untuk berguncang dan mengeluarkan isi perutnya. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, maksudnya bumi itu menghabarkan beritanya, menyampaikan beritanya. Maksudnya apa? Ketika itu bumi menghabarkan beritanya, yaitu pada hari kiamat nanti bumi akan bersaksi, menjadi saksi atas seluruh kebaikan dan keburukan yang dilakukan di atasnya. Dan ini juga didukung oleh beberapa dalil-dalil yang lain. Bahwasanya nanti pada hari kiamat yang akan termasuk menjadi saksi entah itu memberatkan atau menguntungkan manusia, yang menjadi saksi apa? Ya bumi. Bumi akan menjadi saksi. Apa yang dilakukan manusia di atasnya. Dan ini Allah Maha tahu apa yang dilakukan manusia, tapi ini untuk memperkuat hujjah sehingga manusia tidak akan bisa mengelak lagi. Semua akan mengakui perbuatannya. Semua akan memperberat dia ketika dia banyak melakukan keburukan, atau akan semakin mendukung dia atas kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Dan subhanallah ya, bukan cuma bumi yang akan bersaksi pada hari kiamat. Kita sudah pernah bahas ini. Kita pernah bahas ketika kita membahas masalah rukun iman dulu. Tentang hari kiamat, apa yang menjadi saksi. Selain bumi akan menjadi saksi, demikian juga tangan kita menjadi saksi, kaki kita menjadi saksi, bahkan kulit kita menjadi saksi di depan Allah Subhanahu wa taala. Kulit kita menjadi saksi. Malaikat juga, para malaikat semua menjadi saksi. Ya, apa yang kita perbuat semua malaikat catat, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lihat dan seterusnya, apa yang kita tulis, apa yang kita dengar. Semua tidak akan ada satupun yang luput dari catatan malaikat, dan malaikat juga akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga tentang tangan dan kaki ya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu akan ditutup mulut mereka ngosong ngomong. Yang berbicara nanti apa? Tangan mereka berbicara, kaki mereka bersaksi atas apa yang mereka kerjakan. Demikian juga tentang kulit, Allah berfirman, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka berkata kepada kulit mereka sendiri, kenapa engkau menjadi saksi memberatkanku? Kata kulitnya berbicara, qalu antaqana Allah alladhi antaqa kulla syai'. Allah yang menjadikan aku berbicara. Allah yang menjadikan segala sesuatu bisa berbicara, menjadikan aku berbicara, menjadi saksi. Termasuk juga yang menjadi saksi nanti atas apa yang kita lakukan, ya bumi ini. Bumi ini akan menjadi saksi atas apa yang kita kerjakan. Si fulan dulu bermaksiat di atasku ya Allah. Si fulan dulu menipu di atasku ya Allah. Si fulan dulu berzina dulu di atasku ya Allah. Si fulan dulu bisnis riba di atasku ya Allah. Kali ini si fulan dulu rajin sholat duha, sholat sunnah, sholat di masjid. Selalu melangkahkan kakinya ke masjid dulu di atasku ya Allah. Si fulan selalu berzikir ketika berjalan di atasku ya Allah. Bersaksi. Hanya para ulama menyebutkan hikmah kenapa Nabi SAW itu kalau sholat id itu pulang sama pergi lewat jalur yang berbeda. Di antara hikmahnya ulama menyebutkan apa? Supaya semakin
memperbanyak saksi nanti pada hari kiamat. Makanya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan nanti bumi akan menjadi saksi. Semua menyaksikan. Kita jalan, ya kita mungkin jalan pulang pergi dari rumah ke masjid jalan kaki, sibukkan lisan kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berjalan di atas bumi ini, kita sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, akan jadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kelima, bi anna rabbaka awhalaha. Bi anna rabbaka awhalaha. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Misalnya bumi pada hari kiamat itu ya Allah perintahkan. Allah izinkan untuk berbicara menyampaikan persaksian tadi. Itu maksudnya ayat yang kelima. Kemudian ayat yang keenam, Allah SWT berfirman, yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liwaraw a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburannya itu berkelompok-kelompok. Ashtata itu berkelompok-kelompok. Tujuannya apa? Liwaraw a'malahum, untuk diperlihatkan kepada mereka balasan apa yang mereka perbuat, amalan-amalan mereka. Jadi subhanallah, ini bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah bangkitkan manusia pada hari kiamat itu dalam keadaan berbeda-beda sesuai dengan kualitas dan derajat amalan mereka masing-masing selama di dunia, dan amalan manusia berbeda-beda. Ada yang amalannya ya amalan-amalan kelas kakap, ya kumpul sama yang amalan-amalnya kelas kakap. Yang ahli maksiat akan dikumpulkan sama ahli maksiat. Makanya subhanallah ya, dalam hadis sebutkan manusia akan dibangkitkan, dikumpulkan sama yang mereka cintai. Yang mereka cintai. Bayangin kalau ada sebagian kaum muslimin ya, muslimat terutama ya, wanita-wanita zaman sekarang ini ngefansnya bukan main sama boyband Korea. Antum bayangin nanti dikumpulin sama mereka, naudzubillah. Allah. Dan ini beneran loh hadirin. Terutama yang ABG nih, kaum muslim ya Allah. Dulu kita pernah ngerazia barang-barang murid-murid dulu di sekolah. Perempuan-perempuan ABG SMP SMA. Itu dia punya koleksi-koleksi foto-foto yang artis-artis Korea, boyband Korea, sampai yang kartu-kartunya yang mahal, beli dari Korea langsung. Mereka saking tergila-gilanya sama manusia-manusia. La haula wala quwwata. Ada yang rambutnya hijau ya kan. Ada yang rambutnya kuning. Ngefan apa begituan. Akbar. Jadi manusia tadi dikumpulkan berkelompok-kelompok ya. Kayak Allah berfirman, "Inna sa'yakum lasyatta." Sungguh usaha kalian itu beraneka ragam. Sesuai amalan nanti manusia dikumpulkan berbeda-beda sesuai dengan amalannya ketika di dunia. Dan manusia dikumpulkan berkelompok-kelompok, bertingkat-tingkat dalam kebaikan maupun dalam keburukannya, nanti dikelompokkan, diklasifikasikan. Liyuraw a'malahum, untuk mereka melihat perbuatan amalan mereka. Dibangkitkan, dikelompokkan untuk mereka menyaksikan amalan perbuatan mereka. Baik. Kemudian ayat ke-7 dan ayat ke-8 ya hadirin, azanallahu wa iyyakum, ayat yang sangat luar biasa untuk kita merenungi. Allah menutup surat ini dengan dua ayat yang mulia ini. Allah menyebutkan tadi bagaimana keadaan bumi diguncangkan, dimuntahkan isinya, kemudian nanti manusia di bumi akan menjadi saksi. Kemudian manusia akan dibangkitkan dalam keadaan berkelompok-kelompok sesuai dengan amalan perbuatan mereka. Kemudian Allah SWT berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Subhanallah. Ini ayat luar biasa hadirin. Luar biasa. Kemudian Allah menyebutkan apa? Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun sebesar dzarrah, maka dia pasti akan melihat balasannya. Dzarrah itu hadirin
Dalam bahasa Arab itu untuk menyebutkan atau mengungkapkan sesuatu yang sangat kecil sekali. Saking kecilnya sampai hampir nggak kelihatan, yang kalau ditaruh di timbangan sudah nggak akan mungkin ada beratnya lah, ibaratnya demikian kalau timbangan kita di dunia. Kayak darrah itu di antara tafsiran para ulama, ya, Imam Al-Qurtubi menyebutkan ada 3 makna darrah itu. Darrah itu ada maknanya anak semut yang telur semut yang baru netes, anak semut masih kecil banget, itu darrah. Ada yang menyebutkan darrah itu serpihan debu yang paling kecil. Kalau kita debu nempel tangan kita, kemudian kita bersihkan itu debu, nah yang sisa yang nempel itu yang sudah hampir kelihatan, nah itu darrah itu yang bersisa di tangan kita. Atau kalau kita di pagi hari buka karena ada cahaya matahari masuk ke jendela, itu kan biasa kayak ada yang terbang-terbang tuh, kena cahaya itu. Nah itu darrah. Itu orang Arab mengungkapkan darrah perkara yang sangat kecil, dan Imam Qurtubi menyebutkan tafsiran darrah itu ya antara 3 itu. Intinya darrah itu adalah sesuatu yang sangat kecil. Dan Allah menyebutkan barang siapa yang melakukan kebaikan. Kebaikan ini datang dalam bentuk nakirah. Dalam bentuk nakirah setelah ada isim syarat. Barang siapa yang melakukan kebaikan apapun, hadirin, apapun kebaikannya, sekecil apapun kebaikan tersebut, apapun bentuknya kebaikan tersebut, maka dia pasti akan melihat hasilnya di akhirat nanti. Subhanallah. Dia akan melihat hasilnya di akhirat. Jadi kalau kita lihat darrah itu sudah hampir nggak kelihatan. Maksud di timbangan juga nggak bakal ada ininya kalau timbangan kita di dunia. Tapi Allah tahu, Allah akan kumpulkan dan Allah akan berikan hasilnya, dan manusia itu akan melihat itu. Mungkin terkadang kebaikan itu dia sudah lupa, tapi Allah akan datangkan di hadapannya dia nanti kebaikan-kebaikan tersebut. Kayaknya Imam Muqatil ketika menafsirkan ayat ini menjelaskan sebab nuzulnya tentang 2 orang ya. Pertama, ketika turun firman Allah SWT tentang memberikan makan, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan orang-orang penghuni surga itu yang mereka memberikan makanan yang mereka suka, makanan yang mereka itu demen sama makanan itu yang mereka sedekahkan, bukan ngasih makanan-makanan yang gak enak, makanan sisa, makanan dah mau basi, makanan mau kadaluarsa disedekahin lah, makanan yang dia suka. Kalau kita biasa makan padangnya sederhana, jangan sedekah makanannya nasi kucing, nggak nyambung. Nah, kita suka makan padangnya pagi sore misalnya, atau padang sederhana lah. Nah, kita mau bersedekah itu pakai makanan itu juga yang kita suka. Nah, itu orang yang penghuni surga seperti itu karakternya. Nah, ketika turun ayat ini, kemudian ada orang yang minta-minta kepada salah seorang sahabat. Ketika itu dia lagi cari-cari makanan terbaiknya, lagi nggak ada makanan yang bagus di rumahnya, makanan yang kurang bagus semua, sehingga dia menahan diri, nggak mau, dia nggak jadi dia kasih, gara-gara takut dia nggak bernilai ini di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala karena makan bukan. Setelah turun ayat ini dia pengen ngasih makanan terbaiknya, gara-gara nggak ada makanan terbaik ketika itu, nggak jadi dia bersedekah. Maka turunlah ayat ini. Itu barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun, maka dia akan dapat hasilnya. Demikian juga orang yang berbuat dosa, itu akan kita sebutkan di ayat setelahnya nanti insyaallah taala. Makanya hadirin azanallahu wa iyyakum, dalam banyak dalil ya disebutkan kita ini jangan kita meremehkan kebaikan apapun. Karena subhanallah, ketika Allah bukakan pintu kebaikan untuk kita, itu sebenarnya itu rezeki untuk kita. Belum tentu kita dibukakan pintu kebaikan yang sama di waktu yang lain, belum tentu. Ketika Allah mudahkan kita mau bersedekah, sedekah segera. Karena belum tentu nanti Allah berikan kita kesempatan untuk bersedekah lagi, belum tentu. Ketika Allah mudahkan lisan kita ini untuk berzikir kepada Allah SWT, segera berzikir. Ketika Allah ingatkan kita ini, oh ini waktunya zikir pagi, ini segera zikir pagi. Oh ini waktunya zikir petang, zikir petang. Ketika Allah ingatkan kita ini untuk beristighfar, segera beristighfar. Ya, apapun pintu kebaikan Allah bukakan, segera. Udah Allah bukakan kesempatan bersedekah, sedekah sekecil apapun itu lakukan.
Kayak Nabi SAW bersabda, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Kata Nabi SAW, lindungilah diri kalian dari neraka walaupun dengan bersedekah separuh butir kurma. Coba Anda bayangkan, kurma sebiji antum belah dua, nah setengahnya itu antum sedekah. Itu insya Allah bisa menyelamatkan antum dari api neraka. Selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan sedekah separuh butir kurma. Kalau kalian nggak punya separuh butir kurma itu nggak ada, terus nggak ada punya harta sama sekali, maka dengan kalimah thayyibah, dengan ucapan-ucapan yang baik, dengan kita berzikir, dengan kita beristighfar, dengan kita tilawah Al-Quran, dengan kita menasihati orang lain, dengan kita beramar ma'ruf nahi mungkar, itu bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Dalam ayat lain, dalam dalil lain, hadis lain Nabi SAW bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'ah. Jangan kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Walaupun hanya sekedar kamu senyum depan saudaramu muslim. Sekedar senyum. Kita mungkin kalau ketemu ya salaman apa, ahlan assalamualaikum ya khair. Senyum nih muka kita nih. Senyum yang enggak dipaksa tapi ya, bukan senyum palsu. Ya, senyum ahlan assalamualaikum. Dari jauh betul kita lihat, kita kenal assalamualaikum. Senyum. Kita mungkin nggak anggap itu, kita biasa nih otomatis di muka megar sendiri buat senyum. Tapi Allah akan catat senyum kita itu dan kita akan lihat hasilnya di akhirat nanti. Senyum. Kayaknya jangan diremehkan kebaikan walaupun hanya sekedar senyum, hadirin. Apalagi amalan-amalan yang lainnya. Makanya banyak amalan yang kecil itu subhanallah jadi besar karena niatnya. Karena terkadang Allah itu bukan melihat kuantitasnya, tapi kualitasnya. Perhatikan, terutama dalam masalah sedekah. Bukan berarti orang kalau sedekah banyak itu lebih besar pahalanya di sisi Allah dibandingkan orang yang sedekah sedikit. Belum tentu. Dilihat keadaannya, dilihat keikhlasannya. Orang misalnya dia punya kekayaannya, setelah dihitung-hitung ya, diaudit sama orang pajak. Setelah orang pajak mengaudit hartanya dia, oh ini si fulan kekayaannya sekitar ya 150 miliar kekayaannya. Terus ini orang yang kekayaan 150 miliar ini dia sedekah 5 juta langsung. Datang ke masjid PKT ini dia sedekah nih. Kalau dia tahu, ini 5 juta anak sedekah buat masjid. Masya Allah 5 juta. Banyak sekali gitu. Di sisi lain ada si fulan hartanya dia yang tersisa hari itu mungkin cuma 500.000. Nggak ada duit lagi, saldo nol. Ya, awal bulan masih lama misalnya. Baru tanggal 11 sudah tinggal 500.000 fulusnya. Tapi lihat ada orang susah, butuh bantuan, ya Allah. Bismillah, tawakal ala Allah. Insya Allah dia yakin Allah akan ganti. 500.000 itu dia ambil 300.000, 250.000. Ini 2,5 nih untuk sampai akhir bulan. Insya Allah cukup lah, insya Allah Allah ganti. Lebih besar pahalanya orang yang ini. Keadaannya berbeda sama si yang tadi nyumbang 5 juta. Coba, subhanallah, ini kejadian nyata. Ada orang, dia nggak punya duit ketika itu lagi nggak ada uang, lagi sepi. Orang yang anak tahu orangnya. Tiba-tiba ada orang yang biasa minta sama dia di rumah itu. Orang tua biasa, kalau ke rumah itu bisa dikasih sesuatu gitu. Kemudian pas ini orang datang, subhanallah lagi nggak ada fulus nih, cari-cari gerugu kantong. Akhirnya ketemu cuma ada 6.000 rupiah. Zaman ya, tahun 90-an, 6.000 rupiah ketika itu. Akhirnya 3.000, tahun 2000-an, tahun 2000, awal 2000. Akhirnya yang 6.000 itu dibagi dua, 3.000 dikasih ke itu, 3.000 nih buat pegangan lah sudah. Subhanallah, baru nih orang pergi, nggak lama datang supir kawannya, datang bawain uang 300.000. Ini habis ada bonus nih. Subhanallah, langsung kontan. Subhanallah. Ya, kata Abdullah bin Mubarak, rubba amalin saghirin yukabbirun niyyah. Betapa banyak amalan kecil tapi menjadi besar di sisi Allah karena apa? Karena niatnya orang yang mengamalkan itu. Wa rubba amalin kabir, dan betapa banyak amalan yang besar tusaghirun niyyah, menjadi kecil di sisi Allah gara-gara apa? Gara-gara niatnya jadi kecil, menjadikan amalan tersebut jadi kecil. Makanya manfaatkan setiap ada kesempatan beramal, manfaatkan. Kemudian ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat ke-8, ayat terakhir, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, keburukan sebesar darah, niscaya dia juga pasti akan melihat balasannya. Yarah, dia melihat. Yang melihat siapa? Dia nih yang melakukannya. Dia akan melihat hasilnya. Dia akan melihat balasannya. Yang melihat itu siapa? Bukan ayat ini, bukan maksudnya, bukan Allah yang melihat maksudnya, tapi dia sendiri yang mengamalkan. Dia akan melihat hasil dari kebaikan maupun keburukan yang dia kerjakan, walaupun sebesar zarrah yang mungkin dia sudah lupa sama perbuatan tersebut, dia akan lihat hasilnya. Dan subhanallah, ini juga menjadi dalil ya untuk kita untuk tidak meremehkan dosa sekecil apapun. Hati-hati ya, hati-hati. Jangan meremehkan dosa sekecil apapun, karena Allah itu akan membalas membalas semua dosa ya. Allah bukan membalas hanya dosa besar saja, bukan. Semua, baik dosa besar maupun dosa kecil. Dan dosa kecil kalau terus-terusan dikumpulkan sementara kita enggan beristighfar, enggan menempuh jalan-jalan yang bisa menggugurkan dosa kita, maka itu akan membinasakan kita, hadirin. Dosa-dosa itu pasti akan membinasakan kita, nggak mungkin tidak. Jangan meremehkan walaupun dosa kecil. Yang namanya dosa kecil tetap itu statusnya kita sedang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun kita nggak ada yang lepas dari dosa kecil, nggak mungkin. Walaupun para nabi pun pernah melakukan dosa kecil. Yang menjadi masalah ketika dia enggan untuk kembali kepada Allah, enggan dia untuk beristighfar kepada Allah, atau melakukan amalan-amalan yang bisa menggugurkan dosa-dosa kecil tersebut. Makanya para ulama, Anda perhatikan, kalau ada yang bertanya, sisi tanya jawab. Kalau ada yang bertanya, kalau ada yang nanya, ya biasanya kalau nanya-nanya seperti ini anak muda ya, nanya, Syekh, yang hukumnya ini, permasalahan ini, itu dosa besar atau dosa kecil, katanya. Kalau ada pertanyaan kayak gitu, syekhnya ini biasanya dia nggak jawab dosa besar atau dosa kecil, enggak. Karena kalau dibilang oh ini dosa kecil, diremehkan nanti. Jadi bilang dosa kecil, oh alhamdulillah dosa kecil. Kok repot kok seperti itu? Kok alhamdulillah dosa kecil? Ya jangan. Ya dosa kecil tetap namanya dosa, tetap walaupun itu tetap namanya dosa. Ya subhanallah. Makanya sekecil apapun dosa itu Allah tahu. Allah tahu. Bahkan yang yang dalam hati kita Allah tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah tahu pengkhianatan mata kita dan apa yang tersimpan dalam hati kita, Allah tahu. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, "Iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub." Ini seperti berlawanan hadis yang kemarin. Hati-hatilah kalian dengan dosa-dosa yang dianggap sepele, hati-hati. Hati-hati. Jauhilah oleh kalian dosa-dosa yang kecil, dosa-dosa yang dianggap ringan. Fa innahunna yastami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhliknahu. Karena dosa-dosa kecil itu yang dianggap sepele itu akan berkumpul pada diri seorang sehingga membinasakannya. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Dan apapun dosa-dosa kecil itu, yang mungkin kita sudah lupa sama dosa itu akan tercatat dan akan kita lihat hasilnya dipaparkan di hadapan kita. Maka ini juga memberatkan kita nanti, yang kita naudzubillah ya, malu sendiri nanti ketika dosa-dosa itu dipaparkan di hadapan kita. Makanya ulama dikhilaf, apakah ketika orang itu beristighfar dan bertaubat itu dosa itu dihapus nggak dari buku catatan amalnya, atau cuma hukumannya saja yang dihapus? Ini ulama beda pendapat nih. Ada yang bilang cuma hukuman saya dihapus, tapi di catatan amal tetap ada itu, dan dia lihat nanti itu dosa. Ya repot seperti itu. Penuh buku catatan amal sama catatan seperti itu. Subhanallah. Makanya wa wudi'al kitab, Allah berfirman, wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqin mimma fi, dan dibawakan buku catatan amalnya. Maka orang-orang yang berbanyak dosa itu dia ketakutan ketika melihat buku catatan amalnya. Kemudian orang-orang yang banyak dosa ini berkata, ya mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Buku apa ini? Gak ada tersisa, mau yang kecil besar semua tercatat semua di situ. Sampai mereka ketakutan melihat sampai yang kecil-kecil sepele ada catatannya di situ. Wa wajadu ma 'amilu hadira, dan didapatkan semua yang dikerjakan itu ada di hadapannya di buku itu. Wala yadhlimu rabbuka ahadan, Allah tidak zalim sedikit pun terhadap kepada hambanya. Sudah masuk waktu? Ini di masjid ini Anda perhatikan ya, subhanallah, semua jam ini beda-beda semuanya. Yang itu beda, ini sama ini beda, yang itu beda. Makanya Anda kalau ke masjid ngeliat jam Anda bingung nih.
Ini banyak khilaf nih jamnya di sini. Ini juga beda. Nggak dibener-benerin. Ini sudah berapa tahun Anda perhatikan? Beli baterai yang mahalan tuh, yang awet. Nah, bisa dipasin barang-barang. Nah, makanya lihat tadi di HP, oh itu belum tuh. Sebentar lihat di HP udah lewat 2 menit ternyata. Ya subhanallah. Tapi insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.